Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pagi hari ini kita akan belajar prakarya dengan aspek kerajinan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapatkan barokah dari Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih anak-anak. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, dalam mata pelajaran prakarya ini ada 4 aspek yang kita pelajari. 4 aspek itu apa saja? Yang pertama adalah aspek kerajinan. Yang kedua adalah aspek rekayasa. Yang ketiga aspek budidaya. Dan yang keempat adalah aspek pengolahan. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pada aspek kerajinan. Pada aspek kerajinan yaitu kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak ini saya bagi menjadi beberapa pertemuan. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari awalan secara teoritis apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak ini. Anak-anak, yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu yang memiliki sifat lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lainnya dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi padu dengan bahan dasarnya. Inilah pengertian dari kerajinan bahan lunak. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk kelengkapan busana. Untuk kelengkapan busana dari bahan-bahan yang lunak kita bisa membuat pernik-pernik untuk hiasan busana, ya, hiasan busana seperti bros, kancing, dan paduan manik-manik yang lain. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan suatu benda. Kelengkapan suatu benda di sini berarti karya seni itu dipadukan dengan suatu benda yang sudah ada sehingga benda yang sebelumnya bernilai ekonomis rendah menjadi memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi setelah mendapatkan tambahan dari hasil karya kerajinan yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, ini untuk kerajinan dengan bahan lunak seperti contohnya gip, ya, gip bisa digunakan untuk les dan lain sebagainya, di mana semuanya itu adalah untuk memperindah dari bangunan, ya. Kemudian jenis-jenis kerajinan lain
yang bersifat ornamen, di mana semuanya adalah untuk memperindah dari suatu bangunan atau rumah, sehingga rumah akan kelihatan lebih antik, lebih elegan. Kemudian bisa juga karya seni dengan bahan lunak ini digunakan sebagai kelengkapan ritual atau upacara adat, ya. Sini banyak sekali, contohnya ada kalau kita ada dari salah satu daerah mengadakan upacara adat, membutuhkan bentuk anglo kecil untuk membakar dupa atau membakar kemenyan dan lain sebagainya. Nah, ini alat-alat yang seperti itu termasuk alat-alat kerajinan yang dibuat dari bahan lunak, ya. Berikutnya, berdasarkan prinsip kemanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama adalah untuk menambah keindahan, ya, sehingga suatu barang atau suatu benda ini semakin indah, dan semakin bertambah indahnya suatu benda, maka semakin tinggi juga nilai jualnya. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Nah, ini artinya ada suatu benda di mana benda itu biasa-biasa saja, tapi setelah disicipi atau dipadukan dengan hasil karya seni atau karya kerajinan bahan lunak, sehingga benda-benda tersebut kekhasannya akan lebih kelihatan. Oh, ini barang ini untuk ritual keagamaan. Oh, benda ini untuk hiasan di rumah, ya. Padahal pada dasarnya benda-benda itu memiliki kesamaan bentuk, tapi karena dipadukan dengan hasil karya kerajinan bahan lunak, maka benda tersebut akan memiliki kekhasan tertentu karena mendapatkan tekanan dari hasil kerajinan bahan lunak tadi. Kemudian yang ketiga adalah menjadi persyaratan pemakaian. Nah, persyaratan pemakaian di sini sebagai contoh, kita membuat suatu barang. Kita membuat suatu barang di mana barang itu tidak akan dapat dipergunakan tanpa adanya sisipan atau pemaduan dengan hasil karya seni kerajinan bahan lunak, ya. Sebagai contoh ya, ini kerajinan dari gerabah, ya, gerabah atau dari keramik, ya, dari keramik. Nah, di situ ada syarat pemakaian. Syarat pemakaiannya digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk apa? Di situ adalah kejelasan. Contohnya ada suatu barang yang berbentuk sejenis piala atau trofi, ya. Di situ ada tempelan kerajinan dari bahan lunak. Ini termasuk syarat pemakaian. Yang keempat adalah merupakan pertanda atau simbol, ya. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Nah, ini suatu produk dari bahan lunak yang digunakan sebagai simbol-simbol, jualan sebagai simbol-simbol.
dimana dari bahan lunak kemudian dikeraskan, ya, dikeraskan. Contohnya keramik, ya, keramik dengan ukiran tertentu, ya, keramik dengan ukiran tertentu yang tadinya hanya digunakan dengan menggunakan tangan, ya, karena lunak. Akhirnya setelah diadakan pembakaran jadi keras, dan di situ ada simbol-simbol, di mana simbol-simbol itu sudah diberi warna yang indah tentunya. Berikutnya yang kelima adalah dibuat khusus sesuai dengan benda aslinya, artinya duplikasi. Dengan menggunakan bahan lunak kita bisa membuat karya seni, di mana karya seni itu adalah hasil duplikasi dari atau kopian dari suatu benda yang memiliki keaslian, sehingga benda yang asli itu disimpan dengan aman. Yang dipamerkan atau yang dipertontonkan adalah benda duplikasinya, ya. Kemudian yang keenam adalah sebagai bagian dari karya seni. Ya, namanya kerajinan pasti memiliki nilai seni yang tinggi, dan hasil karya ini termasuk dari sebuah karya seni. Berikutnya jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Apa yang dimaksud dengan bahan lunak alami atau bahan lunak alam? Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan atau bahan sintetis. Sedangkan yang kedua adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Itu buatan, artinya berbentuk sintetis dan kimiawi. Jenis bahan lunak alam. Contoh dari jenis bahan lunak alam antara lain yaitu yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semua merupakan warna natural dari tanah, yaitu yaitu berwarna coklat. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak atau berwarna lebih putih, sampai stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan. Sedangkan earthware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat merupakan campuran tanah liat adalah air, ya. Jadi tanah yang mengandung air. Kemudian pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit, yaitu 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat secara langsung. Yang kedua adalah kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, berwarna putih, berwarna coklat atau krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate, ya, maksudnya berbau seperti sate yang sedang dibakar. Berikutnya, kulit tidak tahan air
jika terkena air akan rusak struktur kulitnya. Nih, jadi untuk kerajinan dari bahan kulit seperti wayang, tas dan lain sebagainya, ini harus dijauhkan dari air. Berikutnya adalah bahan getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Jadi kita beri warna apa saja lebih mudah karena dia memiliki warna asli putih. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Ya, getah nyatu ini di Indonesia banyak terdapat di Kalimantan, di daerah Kalimantan. Berikutnya adalah floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis, ya, dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dilakukan dengan warna makanan, bisa juga dengan bahan sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Nih, artinya floor clay ini mudah diberi warna, baik itu warna makanan atau warna sintetis. Yang berikutnya, jenis bahan lunak buatan. Contohnya adalah polimer clay atau plastisin. Kamu biasanya menyebutnya dengan malam, ya, malam. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan berstruktur padat lunak. Ya. Warna-warna ini sudah dibuat oleh pembuatnya. Ya. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Nah, kenapa polimer clay ini bisa mengeras? Karena dia tidak memiliki unsur minyak, ya. Tetapi plastisin ini mudah mengeras disebabkan tidak mudah mengeras disebabkan karena dia memiliki unsur minyak. Berikutnya fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Artinya kita buat cetakannya dulu, baru kita buat fiberglassnya. Kemudian campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Bisa. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Nih, ini adalah fiberglass. Berikutnya adalah lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor, seperti fiberglass tadi.
Berikutnya pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Saat lilin mencair ini dicampur dengan zat pewarna. Berikutnya lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Artinya tidak ada residu atau tidak ada zat sisa dari lilin atau parafin ini. Berikutnya gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Ini biasanya kalau gips ini pada saat pencetakannya diberi serat, ya. Serat bisa dari benang-benang atau sisa-sisa dari produk tekstil, ya. Berikutnya adalah sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Berikutnya sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula dengan ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Ini kalau diparut. Kalau diukir langsung, ya kita pertahankan warna asli dari sabun tersebut. Anak-anak, apa yang saya sampaikan ini adalah bagian yang pertama, yaitu kita mencoba untuk mengenali apa yang dimaksud dengan kerajinan dengan bahan lunak dan apa saja yang termasuk bahan-bahan lunak itu, baik itu yang bersifat alami maupun yang bersifat buatan. Sekiranya ini yang bisa sampaikan pada pertemuan pertama ini. Untuk pelajaran selanjutnya pada pertemuan 2 kita akan membahas materi berikutnya. Untuk itu sebelum menyelesaikan pertemuan pertama ini, kita berdoa dulu, mengucap syukur pada Allah. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita maupun orang lain, menjadikan ilmu barokah yang terus berada pada diri kita. Berdoa mulai. Selesai. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.